teman-teman terkasih, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman saya undang untuk bersatu teduh. Mari bersatu teduh. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri, kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 78, Aku Bersukacita. Aku bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Shalom, selamat pagi teman-teman Teruna sekalian. Pada pagi hari ini kembali kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Bapa telah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Teruna, kakak undang untuk berdiri. Kita buka Alkitab kita dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara bersama-sama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia,
berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Sedemikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman Truna, kakak persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman Truna, pada hari ini bacaan kita terambil dari kitab Hosea, merupakan salah satu nabi dalam perjanjian lama yang bisa dikatakan hidupnya bersamaan pada zaman Nabi Elia, Elisa, dan Mika. Pada saat itu, kisah yang kita baca pada pagi hari ini merupakan kisah bangsa Israel setelah mereka kembali ke tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel kembali dari Mesir dan menempati tanah Kanaan yang diperjanjikan Tuhan kepada mereka, bangsa Israel membuat kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Mengapa? Pada saat itu di bangsa Kanaan ada bangsa ataupun orang-orang yang telah menetap terlebih dahulu, yang pada akhirnya mereka yang tidak menyembah Tuhan Allah Israel pada saat itu, melainkan menyembah dewa-dewa atau dewa Baal atau berhala, yang membuat bangsa Israel akhirnya terpikat untuk ikut menyembah dewa-dewa mereka. Yang bisa dikatakan alasan mereka menyembah dewa-dewa tersebut karena diperjanjikan dengan kehidupan yang sejahtera. Tidak hanya itu, bangsa Israel juga semakin jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena ketika mereka diancam akan diserang oleh kerajaan Asyur, mereka tidak meminta tolong kepada Tuhan, melainkan mereka meminta tolong kepada bangsa Mesir. Hal ini membuat Tuhan sangat kecewa kepada bangsa Israel. Tuhan mempredikatkan bangsa Israel sebagai bangsa yang sundal. Kenapa? Sebagaimana bacaan kita pada pagi hari ini, Nabi Hosea diutus Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa kesalahan mereka sudah sangat besar. Kita bisa melihat bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan seorang Nabi Hosea diharuskan menikah dengan perempuan sundal. Teman-teman Truna tahu apa itu perempuan sundal? Kalau pada masa sekarang disebut sebagai perempuan pelacur ataupun perempuan yang murahan harga dirinya. Itulah yang mengartikan sundal, yang mana Nabi Hosea diminta oleh Tuhan untuk mengawini perempuan sundal. Hal ini, selain Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawini perempuan sundal, Tuhan juga ingin menyadarkan bangsa Israel melalui gambaran perkawinan Hosea bahwa bangsa Israel adalah sosok perempuan sundal tersebut, yang mana mereka mengkhianati Allah, yang mana mereka mengkhianati apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Padahal mereka telah diselamatkan, padahal mereka telah dikaruniai tanah perjanjian, namun mereka mengkhianati Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menggambarkan mereka sebagai seorang perempuan sundal yang mengkhianati suaminya, yang mengkhianati keluarganya. Teman-teman Truna, perkawinan yang dikisahkan dalam kitab pada pagi hari ini antara Hosea dengan Gomar, seorang perempuan sundal tersebut, adalah gambaran hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Teman-teman Truna, pada pagi hari ini kita ingin belajar bahwa Tuhan juga punya rasa kecewa ketika kita mengecewakan Dia. Tuhan punya rasa amarah ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sekalipun pada akhirnya kita dan bangsa Israel diampuni. Teman-teman Truna, bacaan pada pagi hari ini mengajarkan kita agar mengerti
sebagai manusia kita seharusnya hidup seturut dengan kehendak Allah. Seharusnya kita hidup seturut dengan apa yang Allah suka dalam kehidupan kita, bukan melakukan apa yang Allah tidak suka. Jangan jadi seperti bangsa Israel yang sudah diselamatkan dari perbudakan Mesir, mereka malah mengecewakan Tuhan. Bahkan di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Teman-teman tuna, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harusnya semakin disadarkan bahwa kita hanyalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari penglihatan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Apakah ada tempat untuk kita berbuat dosa? Tidak. Maka dari itu, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, seharusnya kita taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal yang menarik dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketika Hosea, seorang nabi, disuruh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan Sundal, dia tetap mematuhi apa yang menjadi perintah Tuhan tersebut. Padahal teman-teman tuna, pada masa dulu perempuan Sundal adalah perempuan yang sangat hina. Dan ketika seorang perempuan yang hina harus menikah dengan seorang nabi, hal itu tentu akan mempermalukan nama Hosea. Tapi Hosea tidak memikirkan hal tersebut. Dia memilih untuk mematuhi dan menaati perintah Tuhan kepada dia. Hal yang sangat luar biasa yang bisa kita tangkap dari bacaan hari ini. Mari kita belajar dari seorang nabi Hosea yang taat kepada Tuhan. Bahkan ketika dia tahu bahwa hidupnya akan dipermalukan, tapi dia tetap taat akan perintah Tuhan. Jangan jadi seperti bangsa Israel yang tidak tahu cara bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Mari teman-teman tuna, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bertekad untuk menjadi seperti Nabi Hosea. Kita bertekad untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu rasa berterima kasih dan tahu rasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar meminta, tetapi tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 277 ayat 1. Firman Tuhan sudah kau dengar. Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat lagi berkumpul bersama di pelayanan teruna ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, hari ini saya akan berdoa untuk pembelajaran online kami, Tuhan. Semoga di pembelajaran online ini kami akan mengerti dan paham akan tugas yang dikasih oleh guru. Dan saya juga berdoa untuk pekerjaan dan kesehatan kedua orang tua kami. Berkati pekerjaannya Tuhan, semoga pekerjaannya lancar. Dan berikan juga kedua orang tua kami kesehatan agar dapat berkumpul bersama dengan kami hingga kami besar. Dan saya juga berdoa untuk kakak layan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Berkatilah pelayanannya, semoga pelayanannya berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga pekerjaannya, berikan kelancaran dan kemudahan di dalam pekerjaannya. Dan berkati juga pendidikan kakak layan Tuhan, berikan kepintaran
berikan kepintaran dan kemudahan agar mereka mengerti akan pendidikannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami Tuhan, yang mau melaksanakan ujian maupun sedang melaksanakan ujian Tuhan, baik ujian kenaikan kelas maupun ujian kelulusan Tuhan. Berkati mereka dalam proses belajar mengajarnya Tuhan, supaya mereka bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bertambah 1 tahun umurnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan, terutama gereja GPIB Zebulon Batam Tuhan. Berkati Ibu Pendeta yang memberitakan firman-Mu, presbiter, tim multimedia, kakak-kakak layan, dan jemaat dan pengurus-pengurus gereja yang lainnya Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, dan jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati juga presiden, wakil presiden, pemerintahan yang lain Tuhan. Berkati mereka Tuhan dan lindungi mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan dalam setiap mengambil keputusan-keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak, kami juga mau berdoa Bapak untuk adik-adik teruna, terkhusus untuk GPIB Zebulon Bapak. Kiranya Bapak memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulan hidup mereka Bapak. Baik dalam pendidikan maupun di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing Bapak. Kesehatan mereka juga Bapak jaga Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak, ketika hari ini kami bersyukur kami boleh memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kiranya pendidikan nasional bangsa Indonesia boleh terus maju Bapak. Dan adik-adik teruna yang boleh ada di dalam PLK Persekutuan Teruna ini Bapak, boleh menjadi penerus bangsa sebagaimana yang Bapak inginkan dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa Bapak untuk program-program gereja GPIB Zebulon yang sedang berjalan. Biarlah Bapak yang boleh menghendaki segala sesuatunya, agar apa yang menjadi program dalam setiap hal yang telah kami tuangkan dalam program tersebut, semua seturut dengan kehendak-Mu untuk kemajuan pelayanan gereja ini Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pembagian vaksin dan pencegahan COVID-19 yang saat ini terus-menerus dijalankan di bangsa ini Bapak. Kiranya segala sesuatunya Bapak boleh lancarkan, Bapak boleh genapi pemulihan bangsa dan negara ini, bahkan dunia ini dari COVID-19 Bapak. Kami mau berdoa untuk kota-kota di Indonesia yang saat ini terkena bencana alam. Biarlah Bapak dengan kasih dan penyertaan-Mu Bapak memulihkan segala sesuatunya Bapak, membantu mereka yang kesusahan Bapak melalui tangan-tangan yang telah Bapak pilih Bapak, dan kembali memulihkan daerah mereka dari bencana Bapak. Ini doa dan syukur kami Bapak. Kami mau berdoa untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan kami layak di hadapan-Mu, dan Bapak boleh menggunakan persembahan tersebut melalui orang-orang yang Bapak pilih untuk gerak pelayanan gereja ini Bapak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap
sepanjang ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ku datang juru selamat, Teman-teman teruna, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Hosea yang senantiasa taat kepada Tuhan. Apapun perintahnya, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Nah, kakak juga mau mengingatkan, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah tetap secara online, namun dengan media Google Meet. Jadi jangan sampai tidak ikut ibadah. Oke? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan yang telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kiranya kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini baharui semakin dan semakin lagi ya Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat ya Bapa. Biarlah Bapa berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada kakak klien yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Ingat untuk mengisi Google Form setelah beribadah ya teman-teman. Selamat mensyukuri pendidikan yang sampai saat ini masih bisa terus kita dapatkan ya teman-teman. Tetap semangat meraih cita-cita untuk kita semua. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan ya. Kita beribadah bersama melalui Google Meet. Tuhan Yesus memberkati.